Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan membahas topik yang baru, di mana sebelumnya kita telah membahas kinematika partikel dan dinamika partikel. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang gaya sentral, yang diharapkan juga sebelum rekan-rekan di sini mengikuti kuliah seharusnya sudah mengakses apa itu namanya video materi ya yang disediakan di Edunext terkait permasalahannya, karena sebetulnya yang akan ditampilkan di sini itu nggak bukan cuman ya seperti repetisi gitu ya, karena slide-nya sama gitu, sehingga seharusnya saat kuliah ini kita tinggal memperjelas aja apa yang masih belum dipahami dari video pembelajaran tersebut. Nah, seperti biasa, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kehadiran rekan-rekan semua itu diharapkan untuk segera mengisi daftar hadir gitu ya, karena hanya diberi tenggat waktu 20 menit di awal pertemuan, sehingga bagi yang telat mohon maaf tidak akan dilayani seperti itu. Baik, di pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana sebuah gerak dari suatu objek itu dipengaruhi oleh gaya, ya, dipengaruhi oleh gaya konservatif, ya, yang nanti akan membentuk suatu lintasan tertentu gitu ya, akibat dari pengaruh si gaya konservatif tersebut. Sehingga dari kuliah ini diharapkan Anda bisa memahami gaya sentral dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan gerak partikel, kemudian menjelaskan sifat gaya sentral melalui penggunaan koordinat kartesis dan polar, dan selanjutnya adalah mendeskripsikan dan menyelesaikan permasalahan gaya sentral menggunakan koordinat yang sesuai. Jadi memang nanti akan ada penggunaan atau aplikasi dari kerangka koordinat kartesis dan juga polar, ya. Itu juga nanti akan disederhanakan menjadi kerangka koordinat yang lain, ya. Nanti kalau misalnya Anda lihat di silabus, kita akan daripada saya monolog, sudah saya perlihatkan juga ininya, ya, bahwa nanti yang namanya persamaan gerak juga bisa didefinisikan melalui melalui sebuah variabel yang baru yang berkaitan dengan 1/r, di mana r ini adalah radius dalam koordinat polar. Jadi nanti walaupun gayanya itu misalnya awalnya gayanya itu kita definisikan dalam kerangka koordinat kartesis, di dinamika partikel seharusnya Anda sudah paham bagaimana mengkonversi suatu gaya atau suatu fenomena dalam kerangka koordinat kartesis diubah menjadi kerangka koordinat polar. Nah, kemudian dari situ kita untuk pembahasan khusus gaya sentral kita akan lakukan transformasi koordinat, atau kita buat sebuah variabel baru, ya, yang sama dengan 1/r, semata-mata hanya untuk mempermudah penghitungan nanti saja gitu, karena pada ujungnya nanti pada saat persamaan gerak itu sudah kita dapatkan, ya, kita tinggal mengubah kembali faktor variabel u tersebut menjadi 1/r dan sebagainya. Kemudian nanti akan kita lihat bagaimana gaya konservatif yang bentuknya itu 1/r kuadrat bisa menghasilkan beberapa lintasan yang mungkin, ya, bagi objek yang dikenai
atau yang dipengaruhi oleh gaya yang utama tersebut. Kemudian nanti kita lihat bahwa lintasannya ini macam-macam, ada yang litara, ada yang elips, ada yang hiperbolik, ada yang parabolik, dan lain sebagainya. Sehingga nanti juga bisa kita lihat bagaimana orbit, bisa kita lihat bagaimana gerak partikel yang dipengaruhi oleh gaya sentral ini bisa diaplikasikan untuk beberapa hal. Salah satunya adalah orbit planet mengintari bintang, atau orbit bulan mengintari suatu planet, ataupun orbit bintang mengintari yaitu pusat galaksi dan lain sebagainya. Atau yang mikroskopis, misalnya perilaku elektron mengelilingi inti atom dan lain sebagainya, itu juga bisa diinikan dengan gaya sentral ini. Meskipun nanti gaya sentralnya mungkin agak berbeda, di mana kalau untuk zarah yang kecil-kecil, gaya sentralnya mungkin tidak hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, tapi juga dipengaruhi oleh gaya elektrostatik misalnya, ataupun gaya inti atom dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti di pertemuan terakhir di pekan ke-7, ya, jadi kita pekan 5, 6, dan 7 akan membahas tentang gaya sentral ini, diakhiri dengan aplikasi dari ini, hukum-hukum Kepler yang terkait dengan itu, orbit planet mengintari satu bintang tertentu. Oke, dari sini, bentar, saya stop share dulu PDF-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Belum ada, Pak. Ya, baik, kalau begitu saya ini dulu ke pendahuluan, di mana pendahuluan dari gaya sentral ini seperti yang Anda temui di video, itu menjelaskan tentang gerak akibat pengaruh dari, jadi misalnya, jadi gini, misal kita punya dua buah partikel, di mana partikel pertama itu masanya M1, partikel kedua masanya M2. M1 dan M2 ini jelas dari pengetahuan kita dari fisika dasar akan menghasilkan yang namanya gaya tarik-menarik ya dari gravitasi. Nah, sehingga untuk melihat permasalahan gaya sentral ini kita membutuhkan interaksi dari dua buah partikel sebetulnya. Ya, dua buah partikel, kemudian M1 yang kita asumsikan lebih besar itu akan menghasilkan gaya tarik atau gaya tolak ya. Karena nanti kita lihat yang gaya sentral yang mempengaruhi di sini ini bisa bersifat mekanik seperti gaya gravitasi atau gaya elektrostatik. Nah, dari sini yang penting M1 itu menghasilkan gaya sedemikian rupa sehingga dia mempengaruhi gerak M2 gitu ya. Jadi ada dua buah partikel dan jarak dan hubungan antara M1 dan M2 itu bisa kita definisikan melalui sebuah fungsi ya, yang fungsinya tersebut didefinisikan dari jarak antara kedua partikel tersebut. Nah, arahnya adalah sepanjang garis hubung keduanya, yaitu yang ini. Bentar ya, misalnya pointernya. Ya, jadi bila kita ada di bila kita definisikan M1 terhadap kerangka acuan 0 adalah seperti ini, R1, kemudian yang R2-nya adalah seperti ini, maka nanti gaya sentral yang dialami, maka nanti gaya yang mempengaruhi gerak M2 itu nanti akan berasal dari M1, di mana gaya sentralnya atau gayanya itu bisa didefinisikan menggunakan ini, jarak antara R2 dengan R1 ini ya. Nah, sehingga nanti skemanya F yang atau gaya yang dirasakan atau yang diterima oleh M kecil atau M2 itu fungsinya akan menjadi seperti ini, skemanya seperti ini. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita akan lakukan perumusan persamaan gerak di sini, ingat ya, dari persamaan gerak Newton ya, di mana gaya kalau lupa
ini kan dari sini nih sebetulnya persamaan geraknya itu kan dari FMA. F sama dengan M dikali A. Nah, F-nya yang tadi ya, karena tadi disebutkan bahwa si gaya sentra yang mempengaruhi benda di M2 itu skemanya bisa didefinisikan melalui itu tadi, jarak antara M1 dengan M2 tersebut, sehingga skemanya menjadi seperti ini ya, yang F-nya nih. Ya, F-nya seperti ini. Wow. Kemudian A-nya ya, jauh sekali. A-nya ini adalah sama dengan turunan 2 kali dari posisi kan, ya. Turunan 2 kali dari posisi terhadap waktu gitu ya. Nah, makanya dia diinikan sebagai R double dot seperti ini kan. R double dot ini ya seperti ini. Karena saya nggak R double dot ada tanda vektornya seperti ini. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa oh ya, ini ada ininya. Oh, penamaan yang benarnya seperti ini. Jadi nanti diiniin aja, disesuaikan saja. Nah, sehingga si persamaan ini menjadi ini kan, persamaan geraknya, di mana M dikalikan percepatan adalah sama dengan F ini. Nah, Pak, kenapa sih F-nya nggak mudah gitu ya? Nggak mudah ya karena itu tadi si penyebab dari gayanya itu di M1. M1-nya itu dari kerangka koordinat punya fungsi posisi dari satu kerangka acuan tertentu di sini dan lain sebagainya, sehingga untuk mengetahui gaya yang berasal dari M1 ini maka dibutuhkan kerangka koordinat atau dibutuhkan variabel spasi ya atau variabel jarak yang berasal dari keduanya gitu loh ya, yang berasal dari diantara keduanya, jadi R2 R1 melibatkan R2 minus R1, makanya dalam bentuk yang seperti ini. Nah, kemudian ini ya, persamaan gerak ini adalah persamaan gerak untuk benda satu. Ini untuk yang benda M1, sedangkan kalau yang ini untuk benda M2, karena sesungguhnya keduanya ini kan ada pasangan aksi reaksi gitu ya. Jadi M1 menghasilkan gaya di M2, M2 juga sebetulnya kan menghasilkan gaya di M1 kan. Itu udah kita pahami dari TPB kan seperti itu ya. Kalau ada gaya gravitasi atau ada sebuah massa menghasilkan gaya tarik di sekitarnya, itu maka massa yang dipengaruhi sama gaya tarik itu juga kan mempengaruhi si benda yang satu ini. Walaupun mungkin dari sisi nilainya mungkin lebih kecil, tapi keduanya pasti akan menghasilkan interaksi kan keduanya. Nah, makanya kita definisikan benda satu persamaan geraknya seperti ini, kemudian untuk benda dua dia persamaan geraknya seperti ini. Sehingga ya percepatan R2 dikurangi R1 ini kalau misalnya kita kalau misalnya kita kurangkan seperti itu, nanti akan kita dapatkan fungsinya seperti ini. Ya, yang bagian atas ini nanti akan menjadi seperti ini, di mana R di sini ini didefinisikan sebagai nilai dari beda jarak R2 kurang R1 ya, beda jarak antara R2 dan R1, di mana sekarang kita anggap bahwa untuk melihat fenomena ini ya, kita bisa sederhanakan secara matematis, di mana R2 kurang R1 secara vektor ini bisa kita sederhanakan menjadi R gitu. Ya, kita sederhanakan menjadi R ya. Kemudian karena di sini melibatkan M1 dan M2 ya, di dalam kurung ini bisa kita sederhanakan lagi gitu loh menjadi faktor mu di sini, di mana mu di sini adalah massa tereduksi ya, massa tereduksi. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui dari mana ini berasal, ini saya stop dulu. Bisa dilihat di buku acuan kita. Di buku acuan kita, di buku ini Atampe Area, ini di chapter 7.3. Jadi di section 7.3. Jadi di bab 7
bagian 3 ini diperlihatkan ya bagaimana perumusannya, karena yang saya tulis di sini sesungguhnya ya nggak jauh dan beda, nggak jauh berbeda dari apa yang ditulis di sini. Jadi ini adalah formulasi dasarnya untuk kita tahu bagaimana merumuskan. Jadi persoalan mekanika yang sudah kita pelajari dari minggu pertama ya, dari pekan pertama sampai sekarang, sesungguhnya itu adalah kita pengen tahu profil posisi dari suatu partikel atau suatu objek yang akan kita lihat. Kita ingin tahu apa namanya perpindahan ya, perpindahan atau fungsi perpindahan dari objek yang kita lihat gitu ya, yang kita observasi, yaitu R gitu ya. Nah, R ini berupa vektor dan bisa didefinisikan dalam koordinat kartesis maupun koordinat bola, silinder, polar dan lain sebagainya. Nah, si fungsi posisi ini kita ketahui bersama dari persamaan dinamika itu berasal dari dari persamaan kinematika berasal dari percepatan kan, ya kan? Fungsi perpindahan ya kan, karena kita mempelajari mekanika, fungsi perpindahan suatu partikel itu bisa kita lihat dari percepatannya, karena kita tahu bahwa perpindahan itu adalah integral 2 kali dari percepatan, ya kan? Sedangkan dari dinamika, percepatan itu sendiri berasal dari kumpulan semua gaya yang mempengaruhi suatu objek. Kan? Nah, sekarang kumpulan dari gaya tersebut di gaya sentral diasumsikan hanya berasal dari gaya interaksi antara satu benda dengan benda yang lain. Dalam arti bahwa kita hanya akan melihat sistem 2 partikel saja gitu. Jadi benda partikel, jadi sebuah benda satu mempengaruhi gerak benda 2 yang akan kita lihat ininya apa namanya fungsi geraknya seperti itu. Nah, apa itu reduced mass dan lain sebagainya ini pada dasarnya hanya merupakan apa namanya variabel yang didefinisikan ya untuk menjelaskan fenomena ini menjadi lebih sederhana sebetulnya ya. Walaupun kalau kita lihat di sini ya, walaupun kita lihat di sini ini mirip-mirip dengan perata-rataan gitu ya, perata-rataan atau menyatakan bahwa kalau saya punya massa 1 di sini dan massa 2 di sini, kita bisa mengamati ini ya, sistem M1 M2 ini dari sudut pandang central of mass-nya misalnya, atau titik pusat masanya ya. Titik pusat masanya M1 M2 ini bisa kita lihat dia ada di sini. Jadi bergantung kepada ininya, besar dari M-nya ya. Kalau di gambar ini ya di buku M2 ini dari ukurannya sedikit lebih besar daripada M1. Tapi kalau di ilustrasi yang disediakan di slide ataupun di ini, bentar ya. Sambil saya screen aja lah biar pindah-pindahnya ini. Nah, kalau di sini massa yang lebih besarnya ini ada di M1 gitu. Tapi sesungguhnya tidak merubah ini ya, tidak harus membuat Anda bingung karena intisarinya adalah benda yang memiliki massa yang lebih besar cenderung memiliki kemampuan untuk menghasilkan gaya yang di massa yang lebih kecil, yang dimana yang massa yang lebih kecil itu nanti akan kita lihat bagaimana profil geraknya seperti itu. Nah, apakah kebalikannya bisa? Ya bisa aja sebetulnya. Apakah kita ingin mengamati bagaimana M1 ya terhadap gaya yang diberikan oleh M2, tapi umumnya untuk persoalan gaya sentral ini justru si objek yang masanya lebih sedikit daripada yang lebih kecil daripada yang penyebab gayanya itu yang cenderung akan lebih kita observasi. Makanya kita nanti akan lihat di aplikasinya itu apa itu namanya yang akan kita lihat, yang kita amati itu banyak berkaitan dengan bagaimana gerak planet terhadap bintang, gerak satelit terhadap planet, atau gerak apalagi satelit komunikasi terhadap objek yang akan dia observasi. Kan itu secara relatif massanya lebih kecil daripada gaya utama ya, daripada massa utama yang menghasilkan gaya pada si objek tersebut seperti itu. Nah,
kembali lagi ke sini ya. Setelah kita definisikan massa tereduksi ini yang tidak lagi ditemukan merupakan massa massa pusat ya, atau center of mass dari sistem M1 dan M2 ini, maka persamaan gerak itu sebetulnya bisa kita reduksi menjadi seperti ini. Jadi massa tereduksi dikalikan R double dot ya adalah sama dengan gaya yang terjadi pada kedua sistem ini gitu ya. Jadi ujung-ujungnya menjadi FMA lagi, tapi bentuk M-nya tidak lagi per partikel tapi menjadi massa tereduksi yang tidak lain tidak bukan merupakan massa pusat massa gitu ya, massa dari pusat massa di sini. Nah, ini fungsi dari ininya, fungsi dari persamaan geraknya. Tapi di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kompleksitas ya, karena ternyata massa tereduksi ini kan masih memiliki komponen M1 M2 ya, masih memiliki komponen M1 dan M2. Oleh karena itu kita melakukan batasan ya. Kita lakukan batasan, tadi sudah disebutkan bahwa objek yang akan kita lihat persamaan geraknya sesungguhnya itu adalah objek yang lebih kecil. Maka daripada kita melakukan observasi di titik 00 seperti di sini ya, seperti di skema ini, kita sekarang lakukan observasinya di M1 saja supaya fungsi posisinya tidak lagi didefinisikan menggunakan R2-R1 gitu ya, tidak lagi menggunakan R2-R1, walaupun tadi kita di persamaan terakhir sudah dapatkan mu R double dot sama dengan FR gitu ya. Dengan FR-nya itu merupakan fungsi jarak dari M1 ke M2, di mana M1 posisinya adalah R1 dan M2 posisinya adalah R2, sehingga fungsi posisi M2 terhadap R1 itu adalah R2 kurang R1. Nah, karena secara tersirat sesungguhnya untuk persamaan yang ini masih melibatkan M1 dan M2 dan juga posisi-posisinya, maka untuk mempermudah udah aja kita ubah orientasi kita, pengamatnya ada di M1 gitu. Pengamatnya di M1 artinya fungsi posisinya tidak lagi ada suku R2 R1. Langsung R aja gitu. Di mana R itu sendiri kalau tadi di definisi awalnya itu merupakan beda jarak atau beda posisi antara M2 dengan M1. Nah, sehingga titik asal koordinat dipindahkan dari 0 menjadi posisi M1 sehingga gayanya menjadi seperti ini ya, gayanya menjadi seperti ini, dan kita tidak perlu mendefinisikan persamaan gerak R2 R1. Cukup M2 ya, persamaan gerak M2 menggunakan variabel R. Tidak lagi menggunakan variabel R2 R1. Itu batasannya. Nah, sehingga akibatnya ya, penentuan posisi M tidak perlu. Ya, yang kita perlukan adalah bahwa M1 akan menghasilkan gaya pada M2. Dan M2 itu karena menjadi objek tunggal yang akan kita lihat fungsi geraknya, maka kita sebut saja dia sebagai M. Gitu. Jadi nggak ada lagi M1 M2. Ya, jadi faktor M1 M2 kita reduksi sehingga yang kita amati persamaan geraknya nanti adalah objek M2 itu sendiri yang kita sebut sebagai M gitu. Jadi objeknya tunggal gitu. Makanya di buku Atam Arya disebutkan bahwa central force motion can be considered as one body problem. Artinya sekalipun sesungguhnya persoalan gaya sentral ini melibatkan dua buah partikel, namun untuk mendeskripsikan geraknya kita hanya perlu menimbang atau menyederhanakan persoalan menjadi one body problem saja. Objeknya hanya satu, gitu. Ya, objeknya itu hanya satu yang kita amati, gitu. Jadi ketika kita lakukan batasan bahwa pengamatan kita lakukan di sumber gaya itu berasal ya di M1 itu tadi, maka sudah saja gaya yang dihasilkan oleh M1 ini mempengaruhi M2 yang kecil sehingga yang M2-nya berubah menjadi M saja, objek yang nanti akan kita lihat geraknya, dan
kita hanya perlu menyatakan atau mendefinisikan si gayanya apa, tanpa harus melibatkan M1-nya itu ada atau enggak gitu. Ya. Jadi walaupun sesungguhnya ada ya, karena gini, misalnya matahari ya kan ada objeknya matahari gitu ya, tapi si perilaku yang kita amati itu misalnya adalah orbit dari bumi misalnya, atau orbit dari Merkurius, atau orbit dari Venus dan lain sebagainya. Nah, tanpa perlu ada kehadiran si matahari di sini. Nah, apakah tapi mohon diingat kembali ya, yang akan kita lihat di problematika ini masih dalam kerangka fisika klasik ya, masih dalam kerangka fisika klasik, karena nanti di sini saya ketahui di sini banyak rekan-rekan dari astronomi ya, dari rekan-rekan astronomi. Jadi persoalan gerak bumi terhadap matahari yang akan kita pelajari di sini masih dalam pemahaman klasik, di mana orbit bumi, Merkurius, Venus, Saturnus dan sebagainya semata-mata dihasilkan dari semata-mata berasal dari gaya utama berasal dari matahari, yaitu dari gravitasi matahari pada planet-planet tersebut, gitulah. Nanti pada aplikasinya. Namun sesungguhnya kalau misalnya nanti Anda pelajari di tingkat yang lebih lanjut, Anda akan lihat bahwa masa matahari akan menghasilkan relativitas ruang waktu ya, sehingga si persamaan klasik ini nanti akan tereduksi ya, bukan tereduksi tapi akan dimodifikasi besar-besaran ya, akan dimodifikasi besar-besaran, di mana waktu akan menjadi relatif dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini masih dasar aja gitu ya, masih perangkat dasar bagaimana kita mengamati orbit dari ini, dari planet-planet yang ada ini. Walaupun nanti di tingkat 2, tingkat 3 Anda lihat bahwa ternyata setelah Anda belajar fisika modern ataupun ya fisika modern terutama yang berkaitan dengan teori relativitas umum, akan lihat bahwa akan ada modifikasi untuk persamaan gerak ini, karena yang namanya faktor waktu kita belum masukkan di sini gitu loh. Nanti akan kita lihat bahwa faktor yang lain ya, faktor jarak dan waktu itu nanti menjadi dipengaruhi oleh masa si matahari tersebut, sehingga pengandaian gaya sentral ini ya dimodifikasi besar-besaran. Tapi untuk for the sake of this lecture gitu ya, untuk kepentingan dari kuliah ini, kita anggap ini masih dalam ranah klasik gitu, di mana relativitas ruang waktu tidak diperhitungkan di sini ya, tidak diperhitungkan di sini. Jadi betul-betul gerak yang muncul ini berasal dari gaya gravitasi dan kerangka koordinat dan waktunya itu fix gitu ya, fix, jadi tidak ada relativitas. Oke. Jadi itu ininya penyederhanaan yang dilakukan. Kita tidak lagi melihat problem ini menjadi two body problem, tapi menjadi one body problem, di mana kita akan lihat hanya satu objek saja yang akan kita lihat bagaimana orbitnya, sehingga saya kembali lagi ya, sehingga keberadaan dari M1 tidak perlu kita perhitungkan. Yang perlu kita perhitungkan adalah M1 menghasilkan gaya, dan gaya inilah yang nanti akan mempengaruhi M kecil geraknya gitu ya. Kemudian vektor posisi dari M kecil didefinisikan oleh fungsi R ya, yang tadi kita sudah jelaskan, yang bisa dijelaskan menggunakan kerangka koordinat polar R topi, di mana R-nya ini fungsi waktu gitu ya, atau koordinat kartesis ya, atau koordinat kartesis seperti berikut ya. Nah, kalau misalnya di dalam ranah 2D seperti ini ya, jadi banyak persoalan nanti akan kita lihat bahwa gaya sentral banyak menggunakan kerangka koordinat polar dan juga kartesis 2D, bukan 3D. Kalau yang sebelumnya mungkin di kuliah yang lalu, apalagi ketika kinematika mempelajari gerak spiral gitu ya, gerak spiral itu banyak digunakan sama pilot ya, pilot waktu mau mendaratkan ininya pesawatnya itu kan spiral, ataupun waktu kalau mau take off saya kira enggak ya, tapi kalau mau mendarat di mana dia harus antri di
menunggu giliran mendarat itu kan dia melakukan gerak spiral ke bawah gitu ya. Nah itu persamaan geraknya menggunakan kerangka koordinat 3 dimensi. Tapi kalau untuk ini cenderung kita akan banyak menggunakan kerangka koordinat polar, ya, kerangka koordinat polar. Walaupun sesungguhnya mungkin di alam raya sendiri, ya, di universe itu pengamatannya mungkin 3D gitu ya. Pengamatannya itu 3D atau 4D, di mana waktu juga ada pengaruh di situ. Namun untuk simplisitas saja, untuk simplisitas kemudahan dalam mempelajari persoalan gaya sentral ini atau persoalan gerak yang diakibatkan oleh gaya sentral, maka disederhanakan menjadi gerak dalam koordinat 2D, kartesis dan polar seperti itu. Oke, sebelum saya beralih ke sifat dari gaya sentral, ada pertanyaan dulu? Silakan. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya, jadi di sini kenapa disebut gaya sentral? Karena gayanya itu berada di tengah koordinat, gitu. Di tengah koordinat. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, ya, gayanya itu berasal dari sebuah partikel yang kita transformasikan ke tengah koordinat. Jadi yang awalnya itu, ya, yang awalnya dia itu punya posisi relatif terhadap kerangka koordinat acuan tertentu 0 gitu ya. Misalnya kita punya titik 0-nya itu bukan di M1 tapi di satu tempat tertentu, tapi kita ketahui bahwa M1 ini menghasilkan gaya pada M2 sehingga gerak di M2 dipengaruhi oleh M1, maka kita lakukan transformasi di mana pusat pengamatan kita tidak lagi di luar tapi di posisi M1 gitu ya. Jadi seperti ini, makanya disebut sebagai gaya sentral, di mana gayanya itu berasal dari objek yang berada di sentral atau di acuan sini gitu ya. Nah, untuk mengamati ini kita tidak perlu melibatkan keberadaan dari M1 tapi kita buat sedemikian rupa sehingga hanya gayanya lah yang mempengaruhi M2 ini gitu. Jadinya disebut sebagai gaya sentral. Nah, ternyata konsekuensinya adalah akibat adanya gaya sentral ini M itu melakukan gerak, ya, yang lintasannya itu ternyata membentuk orbit. Nah, orbitnya ini ada yang tadi yang saya sampaikan, ada yang parabola, ada yang lingkaran, ada yang elips, ada yang hiperbola. Dan jadi irisan kerucut, ya, irisan kerucut ada lingkaran, elips, hiperbola, parabola. Seperti itu. Nah, oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, maka saya akan masuk ke sifat dari gaya sentral ini. Sifat gaya sentral, mungkin tadi sudah saya sebut di awal, sifatnya konservatif. Ya, sifatnya satu adalah konservatif. Artinya konservatif di sini bukan kolot, ya, bukan kolot atau close minded atau apa, bukan. Konservatif di sini konservatif secara fisika, ya, di mana dia memiliki kemampuan untuk kekal. Ya, punya kemampuan untuk mengekalkan energi mekaniknya, ya. Jadi konservatif di sini berasal dari conserve energi sebetulnya. Di fisika itu konservatif atau conservative force itu berasal sebetulnya dari terminologi conservation of energy gitu, ya. Jadi energi mekaniknya itu cenderung, jadi kita udah kenal ya di TPB ada yang namanya prinsip kekekalan energi mekanik. Nah, itu conservation of energy itu kata sifatnya itu konservatif gitu ya. Jadi kalau misalnya di TBB kita lihat bahwa apabila ada sebuah gaya bekerja pada suatu objek di mana objeknya ini melakukan lintasan tertutup, ingat nggak dulu, melakukan lintasan tertutup, maka kalau lintasan tertutup itu menghasilkan integral f ds sama dengan 0, maka dia disebut sebagai gaya yang konservatif. Jadi kalau usaha yang dihasilkan oleh sebuah partikel yang bergerak akibat pengaruh gaya luar, di mana
lintasannya itu dalam lintasan tertutup dan hasilnya adalah nol, maka artinya dia sifatnya konservatif, artinya energi mekaniknya kekal gitu loh. Kalau di bahasa Indonesiakannya seperti itu. Jadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 sepanjang lintasan itu. Tapi kalau misalnya kita lakukan integral lintasan ternyata usahanya itu tidak nol, ingat nggak dulu? Ada yang disebut sebagai daya disipatif, ada yang hilang akibat gesekan, akibat macam-macam, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk gaya sentral kita lihat bahwa gayanya ini bersifat konservatif karena kalau kita lihat dia dalam lintasan tertutup, energi mekaniknya itu konstan seperti itu. Nah, sehingga secara matematis kalau kita ingin menyelidiki gaya apa saja yang cocok untuk gaya sentral ini, maka kita lakukan operasi matematik curl dari F sama dengan 0. Di mana F ini ya bisa saja dia didefinisikan dalam kerangka kartesis, koordinat polar, koordinat bola, dan silindris, tapi hasil dari curl-nya harus sama dengan 0. Ya, curl-nya harus sama dengan 0. Dan yang kedua, sifatnya tidak menghasilkan torsi. Ya, sifatnya tidak menghasilkan torsi. Jadi kalau misalnya dia dikalikan dengan R, ini seharusnya menghasilkan 0. Ya, jadi tidak menghasilkan torsi. Sehingga nanti konsekuensinya akan kita lihat bahwa untuk persoalan gaya sentral, selain terjadi kekekalan energi mekanik di sini sepanjang orbitnya, dia juga memiliki momentum sudut yang konstan. Ya, karena ini kan Anda ingat enggak dari TPB bahwa tau ya torsi itu kan sebetulnya adalah turunan dari momentum sudut terhadap waktu. Kalau misalnya ini sama dengan 0, turunan L terhadap T adalah 0, artinya kan momentum sudutnya adalah sama dengan konstan kan? Nah, ini adalah salah satu sifat dari gaya sentral. Selain energi mekaniknya sepanjang orbitnya itu adalah konstan, sehingga gayanya ini bersifat konservatif. Selain itu pula, momentum sudut yang dihasilkan sepanjang orbit ini juga konstan. Nah, ini ini banyak dijelaskan di buku acuan, ya. Ini, dari properties, ya. General properties of motion under a central force. Disebutkan bahwa the first property, sifat pertama, dia central force motion is confined to a plane. Jadi perilaku dari gaya sentral ini dia akan membentuk sebuah bidang, gitu ya. Akan membentuk sebuah bidang yang bidangnya itu kira-kira seperti ini, ya. Baik nanti lintasannya itu mau elips, parabola, hiperbola atau lingkaran, tapi nih ya, misalnya objeknya ini si mu ini atau m kecil ini di sini gayanya dihasilkan dari O. Nah, nanti apapun lintasannya tetap dia itu akan membentuk suatu bidang seperti ini. Gitu. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, angular momentumnya dan energi mekaniknya konstan. Angular momentum adalah momentum sudutnya dan energinya adalah konstan, dan juga dia nanti akan memenuhi hukum kesamaan luas, ya. Hukum ini law of equal areas yang nanti akan berkaitan dengan hukum Kepler, ya. Yang berkaitan dengan hukum Kepler. Jadi nanti kalau misalnya ilustrasinya, kalau kita misalnya ini matahari, ya, misalnya ini M besar atau bintang atau planet, dan M kecil ini adalah si satelitnya, maka luas yang dilingkupi, luas yang bahasa ininya bukan, maka luas yang dilingkupi gitu, benar ya, dilingkupi ya. Jadi luas yang di ini yang di luas, ya saya pakai kata dilingkupi dulu ya untuk sementara, nanti saya cari kata yang bagusnya.
Jadi luas yang dilingkupi oleh orbit ini, ya, jadi kalau misalnya kita punya orbit bentuknya elips seperti ini dan gaya sentralnya disebabkan oleh si M besar yang ini, maka luas yang dilingkupi oleh ini, ya, oleh massa yang kecil ini, baik itu di daerah yang dekat dengan penyebab gaya sentral maupun yang jauh, pada dasarnya nanti luasnya sama, gitu ya. Jadi A-nya, ya, untuk A1, A2, A3 ini sama gitu. Cuman bentuknya beda-beda karena nanti akan dipengaruhi oleh ini kan, dipengaruhi oleh panjang busur, ya, panjang busur dari ini, dari elips ini dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di lingkaran, jelas nanti dia sama gitu ya. Baik apalagi kalau misalnya si pusat gaya sentralnya ini atau massa yang menyebabkan gaya sentralnya misalnya di tengah-tengah gitu ya. Kemudian orbitnya lingkaran itu di mana massa penyebab gaya itu berada di tengah-tengah. Nah, itu si luas yang dilingkupinya, ya, itu mau di atas, di bawah, di kanan, di kiri dan lain sebagainya sama gitu, jelas terlihat. Nah, kalau misalnya di elips yang cenderung dilakukan oleh bumi terhadap matahari misalnya, itu nanti akan seperti ini, ya, bahwa luasnya sama, namun nanti kita akan lihat bahwa panjang jari-jarinya berbeda, ya. Untuk yang jauh menjadi lebih jauh, tapi si ininya, ya, panjang busurnya menjadi lebih pendek gitu. Kalau misalnya dia dekat dengan matahari, ya, atau dekat dengan sumber di mana gaya sentral itu berasal, busurnya memanjang, tapi jari-jarinya memendek, sehingga luas yang dilingkupi oleh A1, A2, A3 ini nanti nilainya sama seperti itu. Nah, ini ada di sini sifatnya. Namun di sini untuk di slide ini yang dikenalkan kepada kalian, yang ini yang mudah dulu, ya, yang mudah dulu bahwa pertama sifat gaya sentralnya ini adalah konservatif, ya, artinya dia secara matematik curl-nya terhadap F sama dengan 0, dan satu lagi dia tidak menghasilkan torsi. Ya. Nah, macam-macam gaya konservatif yang teramati, antara lain gaya gravitasi yang sudah kita kenal dan gaya Coulomb. Ya, gaya gravitasi dan gaya Coulomb yang bentuknya seperti ini. Perbedaan antara keduanya, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oh, ini mohon maaf. Ini ada yang kurang. Nah, ya, seperti ini. Ya. Oke, ada yang ini? Ada yang ingat apa perbedaan gaya gravitasi dengan gaya Coulomb? Ininya? Apa namanya? Fisisnya itu bagaimana? Ada yang ingat? Oke, saya tanya aja ya kalau gitu. Di sini Arkananta ada? Arkananta Rasendria? Permisi Pak, ada Pak. Ada, oke. Kalau gaya gravitasi itu sifatnya bagaimana? Dulu waktu di TPB, ingat nggak? Tarik menarik Pak. Tarik menarik. Ya, tarik menariknya itu kalau dari persamaan yang ada di slide ini dia dihasilkan dari apa? Dari faktor apa? Dari minus. Dari minusnya, ya, betul ya. Tanggal 23. Nah, sedangkan padahal ini apa namanya, nilai dari M dan M kecilnya itu bagaimana? Coba saya ke Anjali Francisca, ada? Anjali Francisca ada? Ada, Pak. Ada. Nah, di gaya gravitasi nilai M besar dan M kecil itu bagaimana?
M besar itu apa? Kalau di gaya gravitasi. Yang besar itu apa? Massa bumi, Pak. Massa bumi. Ya, kalau misalnya kita objeknya bumi, ya kan? Tapi kadang-kadang kita juga bisa sebut dia sebagai M1 dan M2 gitu. Sedangkan kalau yang M kecilnya apa? Kalau M besarnya massa bumi, maka M kecilnya apa? Massa bendanya, Pak. Massa bendanya, iya. Seperti itu. Jadi, yang menarik di sini adalah di gaya gravitasi, massa bumi yang nilainya kira-kira apa? Positif, negatif? Coba, Anissa Sriwardia, ada? Ada, Bapak. Ya, kalau massa itu nilainya positif, negatif? Positif. Positif. Yang besar positif? Yang besar positif. M kecil positif? Positif. Positif. Ya. Jadi kita punya M besar, M kecil yang nilainya positif, ternyata menghasilkan gaya tarik menarik yang arahnya itulah mendekat gitu ya, yang mendekat. Jadinya di mana R di bawah itu seperti yang tadi kita lihat, R ini ya, R ini berasal dari M besar gitu loh. R ini berasal dari si M besar. Jadi kalau misalnya M-nya itu positif, M besarnya positif, M kecilnya positif dengan R-nya itu seperti ini, ya, R-nya itu seperti ini, maka seharusnya gayanya kan tolak menolak ya, tapi ternyata ini tarik menarik, makanya ada faktor negatif ini di sini, ya. Makanya ada faktor min G di sini yang menyebabkan dia menjadi tarik menarik karena objeknya di sini, ya, M kecilnya di sini, M besarnya di sini. Kalau misalnya M besar, M kecil positif, maka F-nya itu positif, maka F yang dirasakan oleh M akibat M besar itu kalau positif artinya R-nya bertambah gitu loh, menjauh gitu. Tapi karena ini tarik menarik, maka ada tanda negatif itu. Ya, makanya dia sejajar R tapi arahnya berlawanan karena dia menarik gitu. Nah, makanya ada tanda negatif itu. Nah, makanya tadi saya tambahkan karena krusial sekali tanda negatif ini. Nah, sedangkan kalau untuk gaya Coulomb bagaimana? Halo, Pak, Ya, silakan. ingin jawab. Ya, boleh. Kalau di gaya Coulomb kan salah satu Q-nya tuh bisa bernilai negatif. Jadi faktor tarik menariknya tuh ada di situ. Makanya di persamaannya tuh tanpa ada positif atau negatif. Ya. Soalnya di Q-nya bisa positif, bisa negatif. Terus gayanya juga kalau tolak menolak berarti si Q-nya tuh satu jenis gitu. Kalau negatif, kalau positif. Ya, betul. Diborong semua tuh. Padahal bisa diurai untuk beberapa orang pertanyaannya, tapi tadi udah diborong semua. Betul. Jadi di sini kalau untuk gaya Coulomb, Q besar dan Q kecil bisa bernilai berlawanan, yang satu positif, satu negatif. Justru itulah yang akan menghasilkan gaya yang tarik menarik gitu loh. Ya, gaya tarik menarik. Tapi kalau misalnya Q besar Q kecilnya itu sama polaritasnya, positif positif, nah tolak menolaklah dia gitu. Atau negatif negatif, maka tolak menolaklah dia. Karena perkalian Q besar Q kecil yang sama-sama negatif akan menghasilkan positif kan. Makanya F-nya, karena F-nya ini definisikan sebagai fungsi dari R ya, seperti ini. Jadi kalau F-nya ini adalah fungsi R, maka ini kan kalau misalnya positif maka ini artinya gayanya itu akan menuju keluar dari si R-nya itu. Jadi memanjang ke arah sini gitu ya. Maaf, ini saya coret aja.
Ya, sambil saya pakai ini yang lain. Kalau misalnya F-nya itu positif, nah ini interpretasi fisik ya. Bukan persamaan. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan bahwa F-nya itu sama dengan negatif, F-nya positif dulu. Kalau F-nya itu sama dengan positif, maka dan F-nya ini adalah fungsi R gitu ya. Dan ya ini jadinya tadi persamaannya itu ini ya, kira-kira ini apa? K dibagi R kuadrat gitu ya. Nah, kalau misalnya F-nya ini positif, maka gaya yang dialami oleh si F ini kalau positif itu berarti dia ke sini, ke sana gitu. F-nya tuh ke sana. Ya, di mana di sini ada si objeknya kan, si objek yang membuat gaya pada M kecil ini. Nah, gaya yang diterima oleh M akibat adanya M besar di sini itu adalah kalau positif berarti dia ke sana gitu loh ya, membuat R-nya itu semakin menjauh gitu loh. Tapi kalau misalnya negatif maka dia ketarik gitu ke sebelah sini. Nah ini ya, inilah interpretasi fisik yang perlu Anda ini kan, yang perlu Anda miliki ya, tidak hanya melulu soal itu tadi persamaan matematis dan yang lainnya, karena sebetulnya fisika yang kita amati itu karena fisika itu sebetulnya yang hal-hal fenomena yang kita amati gitu. Matematikanya itu hanya untuk menjelaskan secara kuantitatif, secara formal fenomena ini tuh gimana perilakunya gitu. Tapi yang perlu kita ini kan ya ini si ininya ini apa, interpretasi dari si persamaan ini yang justru lebih penting seperti itu. Nah, selain dua gaya yang sudah kita kenal dari fisika dasar 1 dan 2, ada lagi gaya yang lain ya, yang mungkin masih asing bagi rekan-rekan semua di sini. Bagi teman-teman di astronomi mungkin gaya gravitasi yang lebih dominan. Kalau di fisika, walaupun sesungguhnya di apa namanya untuk hal-hal yang khusus mungkin nanti gaya Coulomb juga akan berpengaruh gitu ya, karena mungkin ada apa ya, ada planet-planet tertentu atau misalnya ada asteroid dan juga meteorit tertentu yang ternyata permukaan luarnya itu menghasilkan akumulasi negatif apa muatannya. Bisa saja mungkin karena dari pembentukannya dulu pada saat benda itu dibentuk, dia itu terdiri dari mineral tertentu yang kulit terluarnya itu elektron misalnya. Sedangkan untuk yang lain itu kulit terluarnya itu adalah muatan positif. Jadi bukan muatan positif. Jadi gini, ada beberapa batuan atau ada beberapa elemen di ruang angkasa sana atau bahkan di bumi juga yang permukaan kulit luarnya itu ya memang elektron sih, tapi itu jumlah elektronnya ada yang lebih kecil dari protonnya, ada yang banyak. Kalau elektronnya lebih banyak berarti kan dia cenderung muatannya negatif. Makanya kalau misalnya dia itu direpresentasikan oleh Q ya, maka muatannya menjadi negatif karena ada kelimpahan elektron di kulit terluar gitu, di permukaan terluar. Tapi kalau di permukaan terluar elektronnya lebih sedikit daripada protonnya, berarti kan dia cenderung positif gitu kan. Nah, makanya gaya gravitasi dan Coulomb itu ini apa namanya yang paling umum. Tapi gaya-gaya yang lain sesungguhnya ada yang mungkin kita belum terlalu kenal gitu ya, karena lebih berkaitan dengan fisika inti, di mana Anda baru belajar fisika inti kalau di prodi fisika itu nanti di tingkat 4 yang berkaitan dengan nuklir itu ya. Nah, di sini saya tidak tulis, tapi di buku acuan di section 7.1 7.2 ini dikenalkan nih ya, dikenalkan ada ini ya, ada gaya van der Waals ya. Sebentar, ini saya kecilin dulu ininya. Saya kecilin dulu. Nah ini diimport ini gaya. Oke, sebentar. The importance of central isotropic forces become obvious when one consider the numerous forces in example gravitational forces, attractive sifatnya, that describe planetary motion, Coulomb or electrostatic forces, repulsive and attractive, that in addition to other application lead to the formulation of the Rutherford and Bohr model of the atom. Nah, yang ketiga ini adalah
persamaan 7.4 intermolecular long range force yang disebut sebagai gaya van der Waals. Ya, jadi gaya van der Waals ini adalah gaya yang diakibatkan oleh intermolecular long range force. Jadi gaya antar molekul, ya, gaya antar molekul yang sifatnya long range. Ya, jadi misalnya molekulnya itu, ya, jadi gini, ada 2 buah molekul, ukurannya itu misalnya 1 angstrom, tapi jarak antara keduanya itu misalnya 10 angstrom atau misalnya 100 dan lain sebagainya, maupun kecil sekali ya, tapi relatif long range-nya itu yaitu dari jarak antara keduanya jauh lebih besar daripada ukuran dari si molekulernya itu sendiri. Nah, sehingga gaya yang terjadi di sini itu ini, lihat ya, didefinisikan oleh sebuah konstanta, ya, K1 dibagi R pangkat 13 dikurangi K2 dibagi R pangkat 7. Ya, Anda belum pernah lihat ini kan? Nah, tapi di sini dikenalkan bahwa ada gaya seperti ini. Di mana K1 dan K2 ini adalah konstan, dan R ini adalah tetap fungsi jarak, ya, dari satu molekul ke molekul yang lainnya. Nah, tapi tentu saja kalau yang gaya molekul ini, ya, cenderung masanya sama, sehingga karena gaya sentral ini hanya melibatkan dua buah objek gitu ya, di mana satu menghasilkan gaya yang mempengaruhi di massa yang lainnya, maka pengaruh M besar M kecil di sini tidak sesignifikan pada saat kita melihat gaya gravitasi maupun Coulomb, ya. Sehingga tapi kita anggap bahwa salah satu molekul itu dianggap sebagai yang menempati origin atau di tengah-tengah itu, ya. Sehingga R di sini adalah jarak antara molekul yang kita observasi terhadap molekul yang menyebabkan gaya tersebut. Nah, dari pengamatan van der Waals didapatkan bahwa gaya sentralnya itu ini, seperti ini. Jadi K per R pangkat 13 dikurangi K pangkat dibagi K1 per R pangkat 13 dikurangi K2 dibagi R pangkat 7, ya. Jadi sini ternyata kita lihat ada nih gaya yang seperti ini, ya. Ada gaya yang seperti ini. Nah, kalau yang persamaan 7.3 ini gaya gravitasi dan gaya Coulomb, ya. Gaya gravitasi dan gaya Coulomb ini. Tapi disajikan dalam bentuk ini. Kalau bingung ya. Kalau bingung, ini sesungguhnya itu adalah ini, persamaan 7.3 di buku acuan kita tuh ya gaya gravitasi, karena gini. Mana ya? Nah, ini nih penjelasannya. Jadi si suku yang ini adalah F fungsi R-nya, sedangkan yang ini adalah R vektor dibagi R besarnya, gitu ya. Jadi seperti ini nih. Nih, FR dikalikan R vektor dibagi besar dari R-nya itu sendiri. Karena sesungguhnya dia akan bisa ditulis sebagai ini kan. Kalau di fisika dasar kan ditulisnya kayak gini nih. Minus G, M besar, M kecil dibagi R kuadrat dikalikan R topi kan, kalau di TPB. Nah, kalau di sini di pembahasan gaya sentral ini tuh sebetulnya tidak lain tidak bukan dari ini. Karena R topi itu kan adalah vektor posisi dibagi besarnya kan. Itu menjadi R topi, nah makanya dia menjadi seperti itu. Nah, makanya untuk yang ini, ya, yang ditulis di buku Atam Arya, dia bentuknya seperti ini. Baik itu untuk gaya Coulomb maupun gravitasi, ya, karena ini bentuknya mirip. Yang membedakan adalah si FR-nya ini. Si FR-nya ini apakah dia itu selalu negatif seperti pada gaya gravitasi atau bisa positif atau negatif seperti pada gaya Coulomb. Tapi kalau yang van der Waals dia bentuknya kayak gini.
Ya, di mana K1 dan K2-nya itu bergantung dari jenis molekulnya apa. Mau molekul H2O, mau molekul NH3, mau molekul CuSO4 atau apa gitu ya. Seperti itu. Nah, itu beda-beda nantinya. Nah, kemudian ada lagi gaya ya yang terjadi pada atom, yang terjadi pada skala atomik, which in a cubic crystal behave like three-dimensional harmonic oscillator governed by central force. Nah, ini juga salah satu contoh dari gaya sentral yang bisa mempengaruhi itu, yang mempengaruhi gerak dari elektron maupun partikel, ya. Nah, jadi di sini tadi disebutkan ada gaya van der Waals, ada gaya atom, kemudian ada nuclear force atau gaya nuklir Yukawa type, ya. Jadi kalau misalnya nanti belajar fisika inti, kita akan lihat ada gaya nuklir atau gaya inti yang direpresentasikan oleh Yukawa force. Yukawa force itu sendiri bentuknya adalah K1 per R dikurangi K2 per R kuadrat dikalikan dengan fungsi eksponensial pangkat min KR. Ini K-nya ini K3 nih. Ya, jadi di sini kalau di yang Yukawa ini, coba ya saya ini kan. Gaya nuklir Yukawa itu bentuknya tadi F fungsi R adalah sama dengan tadi dalam kurung K1 per R ditambah tambah apa dikurang? Oh, dikurang. Sorry. K2 dikurangi K2 per R kuadrat dikalikan dengan fungsi eksponensial minus K3R. Kalau nggak salah seperti itu. Coba kita lihat. Ya, seperti ini, di mana K1, K2, K3 adalah konstan. Nah, gaya-gaya ini ya, gaya gravitasi elektrostatik yang dirumuskan oleh persamaan 7.3, persamaan van der Waals 7.4 maupun gaya Yukawa yang 7.5 itu memiliki sifat konservatif itu tadi karena dia bisa dibuktikan dia itu memiliki sifat konservatif. Kalau misalnya kita lakukan operasi curl terhadap gaya-gaya tersebut, maka dia nilainya 0. Ya, gayanya itu adalah sama dengan 0. Nah, coba kita lihat. Ya, operasi curl ini kalau misalnya kita punya sebuah gaya Fxi ditambah Fyj topi ditambah Fzk topi, dia bisa didefinisikan sebagai berikut. Kita bisa buktikan bahwa F-nya ini konservatif, ya, melalui operasi curl ini. Nah, kalau misalnya dia didefinisikan dalam kerangka koordinat yang lain, koordinat bola, ya pakailah koordinat bola. Kalau dalam silinder, pakailah silinder. Kalau polar, pakailah polar. Kalau polar itu kan kalau polar maka si delnya ini kan hanya 2 dimensi ya. Kalau 2 dimensi itu berarti dia 1 per ini faktor ininya ya, faktor apa itu namanya, normalisasi ya, R sama H theta gitu ya. Ininya ini adalah ya theta R topi sama ini theta topi, kemudian ini RDR sama satu lagi itu adalah 1 per R ini V seperti theta seperti ini ya. Jadi kalau di polar itu seperti ini, nanti operasi ininya nanti akan menjadi seperti ini. Sebentar. Oh iya, ini tuh F theta gitu ya, yang ini FR gitu, kalau nggak salah seperti itu. Ya. Jadi nanti ininya operasinya nanti akan menjadi seperti ini. Tapi kalau di koordinat bola dan silinder nanti
menggunakan koordinat yang bersesuaian seperti ini. Biasanya sebentar terus. Oh ya. Nah, di sini rekan-rekan di sini bisa buktikan, ya, bisa buktikan. Nah, bisa buktikan kalau misalnya saya punya ini, ya, punya fungsinya f r sama dengan fr dikalikan ini. Kalau misalnya saya lakukan operasi ini, apakah betul? Ya, 0 dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita ada di mana? Kita ada di sini ya. Nah, biasanya kita bisa nanti buktikan ininya, apa namanya? Di sini ada nggak ya? Oh ya, ini pembuktian saja. Kita bisa uji coba, ya. Kita bisa uji coba karena nanti saat ujian, ya, saat ujian 1 dengan topik ini, ya, dengan topik gaya sentral, biasanya nanti Anda akan diberikan sebuah gaya dan gayanya itu tidak melulu harus kelima ini, ya. Jadi kita memang dari buku acuan diberikan nih, misalnya, ini loh list dari gaya-gaya yang kita anggap konservatif yang bisa kita amati, gitu ya. Yang pertama adalah gravitasi dan Coulomb yang sudah kita kenal. Nah, kemudian ada van der Waals, ada ikat atom dan nukleus Yukawa. Tapi di ujian, ya, di ujian biasanya nanti Anda akan diberikan ini apa namanya sebuah fungsi yang random gitu, bukan random sih sebetulnya, ya, fungsi matematis tertentu yang misalnya f-nya itu misalnya kr misalnya, ya, atau misalnya f sama dengan kr kuadrat atau misalnya f sama dengan K per R pangkat 3 atau F sama dengan K per R kuadrat ditambah K per R pangkat 5 misalnya. Nah, tolong buktikan apakah konservatif atau enggak nih, seperti itu. Buktikan konservatif. Nah, ya itu, Anda tinggal lakukan ini. Buktikan seperti ini, gitu. Atau nanti persamaan gerak yang nanti akan kita amati, gitu ya. Misalnya M dikalikan R double dot adalah sama dengan KR misalnya. Nah, Anda harus cari nanti R-nya ini apa sebagai fungsi dari theta misalnya. Bentuknya itu seperti apa. Tapi nanti si fungsinya ini, si fungsi dari gayanya ini kan dari persamaan FMA, ya. MA sama dengan F. F-nya ini KR. F-nya ini bisa KR kuadrat. F-nya ini bisa atau KR pangkat setengah misalnya atau gimana. Nah, itu nanti cari persamaan geraknya itu bagaimana. Bisa nggak muncul persamaan gerak atau dibuktikan dulu apakah F-nya ini konservatif atau enggak, gitu ya. Misalnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada terampil, ya, di situ nanti ini apa namanya bisa nanti Anda ini kan apa namanya daripada nanti melangkah jauh, gitu ya. Kalau yang tidak konservatif ya dia nggak bisa diselesaikan melalui pendekatan gaya sentral ini, gitu, menjadi rumit, ya, menjadi rumit, dan itunya apa namanya bukan lagi persoalan gaya sentral, karena tadi gaya sentral itu sifatnya selain dia itu gayanya bersifat konservatif, tidak memiliki torsi atau momentum sudutnya itu sama dengan konstan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau tidak memenuhi syarat-syarat itu maka tidak masuk ke dalam pembahasan gaya sentral. Sekalipun dia bisa diselesaikan secara matematis, gitu. Sekalipun nanti misalnya kita buktikan dia itu non konservatif, kita masukkan ke persamaan gerak, kita dapat solusinya, gitu ya.
Tapi ya itu bukan solusi persamaan dalam persoalan gaya sentral ini, karena yaitu tidak memenuhi sifat dua sifat utama, ya, yang ini tadi ya, sifat mana? Nah ini tidak memenuhi dua sifat utama yang harus dipenuhi dalam ini, walaupun akan ada menghasilkan solusi. Jadi hati-hati, walaupun nanti kita hitung-hitung ternyata ada solusinya, ada solusi R terhadap waktu atau R terhadap theta dan lain sebagainya, tapi tetap harus memenuhi syarat yang ini, ya, memenuhi syarat ini supaya itu memang benar-benar termasuk dalam bahasan dari gaya sentral. Nah, konsekuensi sifat konservatif gaya sentral kita bisa definisikan, ya, kita bisa definisikan sebuah fungsi energi potensial. Ya. Kalau misalnya tadi kita dapatkan bahwa gaya-gaya tertentu sifatnya konservatif, maka kita bisa dapatkan fungsi energi potensial menggunakan persamaan integral ini. Ya. Ini sebetulnya di pembahasan tentang elektrostatika, menghitung potensial listrik ini kepake nih. Ini kalau Anda ingat di potensial listrik, ini adalah bagaimana cara kita menentukan potensial listrik, ya, atau delta potensial dari sebuah gaya Coulomb, ya kan? Dari sebuah gaya Coulomb, nah nanti kita dapatkan seperti ini ininya persamaannya. Kalau di gravitasi sesungguhnya kalau Anda pernah membaca bab 13 dari buku Haliday-Resnick, ini juga ditampilkan, tapi sayangnya seringkali tidak masuk ke dalam pembahasan karena dianggap Anda bisa belajar sendiri gitu. Anda bisa belajar sendiri untuk kasus gaya gravitasi, sehingga yang bab 13 itu seringkali tidak masuk ke SAP. Tapi sesungguhnya di buku Haliday-Resnick itu sebetulnya sudah ada bahwa gaya gravitasi yang sifatnya konservatif itu memiliki kekhususan di mana dia bisa dihitung berapa fungsi energi potensialnya atau fungsi potensialnya, ya, di mana fungsi energi potensial di sini atau fungsi potensialnya ini berasal dari integrasi F terhadap jarak gitu. Jadi misalnya jaraknya ini jarak apa ya? Ini jarak lintasan, ya, jarak dari lintasan, karena ini kan dia kalau misalnya kalau gaya dikalikan dengan jarak, itu kan kita ingat dulu di TPB menghasilkan usaha, ya, di mana usaha itu sendiri merupakan perubahan energi kan. Nah, di sini si usaha ini didefinisikan ulang sebagai fungsi energi potensial. Didefinisikan sebagai fungsi energi potensial. Ini bisa Anda rujuk di sini. Nah, ini. We can step further and write the reverse relation as V equal V as a function of R equal to minus integration of FR dr, seperti itu. Nah, ini since the potential energy function V is a function of magnitude of R only, that is V equals to VR, theta and phi dependent is not entered. Jadi dari sini, ya. Kalau mau tahu dari mana asalnya fungsi ini berasal, dari sini. Ini karena dia kekhususan untuk energi kekhususan untuk gaya yang sifatnya konservatif, seperti itu. Nah, kalau gayanya tidak konservatif, apakah bisa dihitung? Sebetulnya kalau dipaksain bisa saja, tapi ya tidak memenuhi kaidah saja, tidak memenuhi kaidah fisik saja gitu, ya. Tidak memenuhi kaidah fisik saja, sehingga hanya dalam persoalan gaya sentral ini khusus untuk gaya-gaya konservatif saja yang nanti akan kita hitung fungsi energi potensialnya, ya. Fungsi energi potensialnya V ini, ya, itu didapatkan dari sini, ya, didapatkan dari negatif ini. Nah, ini kalau misalnya Anda lupa, ya, dari mana ini dari ini usaha energi, bab usaha energi dulu di TPB, ingat enggak? Di TPB kita tuh sudah belajar bahwa usaha itu adalah sama dengan integral dari F dx gitu, ya, dulu nih, ya, dimana ini X1 ke X2 gitu kan, topiknya kayak gini, ini M, ya kan, kemudian si M-nya ini ditarik sama gaya F sehingga posisinya berubah
dari dari X1 ya ke X2 misalnya. Ke X2. Kan berubah posisinya. Nah, ini kita kan bisa hitung B sama dengan F dikalikan dx gitu ya. Kemudian kita ingat kembali bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya ini kan sama dengan perubahan energi kinetik kan. Sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Nah, kemudian kita dapatkan juga bahwa teorema yang kedua adalah bahwa usaha ini adalah sama dengan negatif dari perubahan energi mekanik. Perubahan energi potensial. Ya, energi potensial, atau kalau kita menggunakan ini terminologi yang baru V ini, dia adalah sama dengan negatif delta V. Di mana dia itu adalah sama dengan harusnya ya minus MGH2 dikurangi MGH1. Nah, tapi karena ada tanda minus di sini, dia menjadi sama dengan MGH1 dikurangi MGH2. Nah, dulu di TPB gini. Nah, ini adalah potensial, energi potensial. Ya, energi potensial. Kalau ini energi kinetik. Nah, khusus di gaya sentral, di pembahasan gaya sentral, fungsi energi potensial dari sebuah gaya konservatif bisa dihitung dengan menggunakan ini. Ya, makanya ada tanda negatif itu dari sini, dari teorema usaha dan energi potensial. Ini teorema usaha energi potensial. Yang ini, sedangkan kalau yang ini adalah teorema usaha dan energi kinetik. Ya, ini TPB banget nih. Ya. Jadi hubungannya nanti di sini bahwa kalau kita lakukan integrasi F dr, karena kita sekarang kan mekanika dong, ya mekanika kita nggak pakai X seperti ini. Kita mainnya dr sekarang karena fungsi perpindahan posisi didefinisikan secara 3 dimensi atau 2 dimensi ya. Nah, sehingga ininya nanti menjadi seperti ini. Sehingga kalau misalnya kita ingin mendapatkan fungsi gaya dari energi potensialnya, ya kita lakukan operasi gradien ya, di gradien. Ya, ingat mungkin Bu Neni sudah pernah menjelaskan kalau misalnya operasi ini gradien. Kalau operasi ini adalah divergensi dan operasi ini adalah curl. Dan Anda orang fisika dan astronomi harus bisa membedakan penggunaannya maupun variabel apa yang bisa dilakukan gradien, divergensi, dan curl. Kalau divergensi, fungsi yang bisa dilakukan operasi kalau gradien, fungsinya yang bisa dioperasikan gradien itu adalah fungsinya skalar, dan energi adalah fungsi skalar. Ya, jadi tidak ada gradien dari gaya. Ya. Tidak ada gradien dari gaya, karena gaya itu adalah variabel vektor. Yang bisa kita operasikan dengan operasi vektor adalah divergensi dari gaya atau curl dari gaya. Gitu ya. Kalau misalnya skalar, divergensi dari skalar atau rotasi dari skalar, yang nggak bisa. Gitu ya. Dia hasilnya 0. Seperti itu. Dan hati-hati, bagi ini Anda yang baru belajar fisika matematik dan lain sebagainya, mungkin ini masih membingungkan, tapi seharusnya bagi Anda yang sudah terlatih dan juga sudah pernah mengambil ini, harus sudah paham bahwa operasi matematika tertentu yang ingin kita lihat turunan dan lain sebagainya itu spesifik ya. Jadi nggak bisa kalau vektor itu digradienkan atau skalar didivergensikan atau curl. Karena kalau dipaksakan itu nanti akan menghasilkan menghasilkan 0 gitu ya, menghasilkan 0, dan untuk beberapa hal tidak memiliki makna secara fisis gitu ya.
tidak memiliki makna secara fisis. Nah, itu yang lebih penting sesungguhnya, ya. Tidak hanya berkaitan dengan itu, berkaitan dengan hasilnya yang nol. Nah, kalau gradien vektor, jadi sebuah vektor digradienkan, nanti hasilnya itu bukan lagi skalar, bukan lagi hasilnya itu kalau misalnya sebuah vektor digradienkan, maka nanti hasilnya itu adalah tensor, ya. Tensor yang artinya dia memiliki sebuah variabel yang tidak hanya memiliki besar dan arah, tapi juga memiliki kecenderungan di posisi tertentu dan lain sebagainya. Nah, itu hati-hati. Oke, tadi adalah sifat dari gayanya, yang sekarang adalah sifat torsinya. Sifat torsinya adalah sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kita lakukan proses rotasi R terhadap F, jangan kebalik ya. Fisikawan dan astronomiwan harus tahu bahwa torsi itu adalah R cross F, bukan F cross R. Ya. Ininya dari mana silahkan dirujuk kembali ke buku Arianya, kenapa dia R cross F bukan F cross R. Ini bisa dibuktikan ya bahwa torsinya itu harus 0. Ya. Jadi yang pertama, dia sifatnya konservatif, di mana pembuktiannya itu adalah melalui rotasi curl dari F sama dengan 0. Sedangkan kalau sifat torsi kita buktikan dari proses rotasi antara R, ya, jarak ini nih, jarak yang ini dari titik 0 ke posisi benda tersebut, ya, dikalikan dengan F-nya, maka harus menghasilkan torsi yang sama dengan 0. Ya, menghasilkan torsi yang sama dengan 0. Nah, nanti bisa dilihat kalau misalnya gayanya ini gaya-gaya yang ini, ya, gaya gravitasi, Coulomb, van der Waals, atom gaya ikat atom sama nuklir Yukawa, bisa Anda buktikan bahwa torsi yang dihasilkan dari operasi torsi yang dihasilkan dari kelima gaya ini, ya, kelima gaya ini harusnya menghasilkan torsi 0. Ya, seperti ini. Harusnya menghasilkan. Ya, sehingga konsekuensinya adalah kita nanti akan dapatkan momentum sudut konstan, ya, momentum sudut konstan seperti ini. Kemudian artinya bahwa arah selalu sama dan besar dari L-nya ini konstan. Jadi kalau misalnya rotasinya itu berlawan arah jarum jam, ya dia akan terus-terus seperti itu. Walaupun nanti misalnya bisa saja perputarannya itu arahnya sama, tapi misalnya R-nya membesar dan mengecil, gitu ya, karena misalnya lintasannya bentuknya elips. Tapi ya itu tadi nanti akan dikompensasi oleh oleh besar V-nya atau kecepatan linearnya, gitu ya. Kalau misalnya R-nya itu makin kecil, R-nya makin besar misalnya. Atau misalnya kalau R-nya membesar, maka kecepatan linearnya, kecepatan rotasi linearnya itu mengecil misalnya. Ya, jadi si arah L-nya kok. Jadi konsekuensinya dari tau atau torsi sama dengan 0, artinya adalah momentum sudutnya adalah konstan. Artinya besarnya konstan, arah perputarannya juga konstan. Yang artinya kalau R makin besar, kecepatannya menjadi lebih kecil. Kalau R-nya mengecil, maka kecepatannya menjadi lebih cepat. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa kalau kita proyeksikan R dan V, ini kan karena L ini kan momentum sudut, ya. Momentum sudut itu adalah sama dengan R dikali silang atau dirotasi dengan MV. MV itu kan momentum, ya. MV itu momentum. Nah, sehingga variabel R dan V itu harus sebidang, ya, makanya dia seperti ini. Jadi nanti kalaupun lintasannya itu parabola, hiperbola, atau elips atau lingkaran seperti ini, dia tetap dalam satu bidang tertentu, gitu. Nah, tapi perlu diingat kadang-kadang si bidang ini juga bisa berubah, ya, bisa keangkat sedikit, gitu ya. Jadi nggak terus-terusan di situ saja, tapi si L-nya itu tetap ke atas, gitu ya. Si L-nya ini tetap ke atas, kemudian besar dari L-nya ini tetap sama, tapi kadang-kadang dia agak bisa miring sedikit, gitu ya, bisa miring sedikit dan lain sebagainya. Tapi nanti akan kita lihat bahwa si ininya ini sama, gitu ya. Dia akan berada dalam satu bidang R dan V-nya itu
sama gitu ya. Jadi nanti akan kita lihat bahwa inilah bahan-bahan yang harus kita ingat, yang harus kita periksa sebelum nanti kita akan menyelesaikan FMA itu ya. Jadi di gaya sentral ini sama dengan pembahasan tentang kinematika dinamika, kita akan berusaha untuk menyelesaikan F sama dengan MA sesungguhnya, di mana F-nya ini adalah gaya sentral, dengan M-nya ini adalah massa objek ini, dan A-nya ini ya ini D kuadrat R gitu ya, D theta kuadrat dt kuadrat, atau kita sebut sebagai M R double dot ya, vektor seperti itu ya. Jadi kita ujung-ujungnya itu pengen tahu R fungsi waktunya tuh gimana sih ya. Kita pengen tahu posisi dia terhadap waktu itu gimana, atau misalnya atau kalau misalnya kita nggak bisa dapatkan fungsi dalam bentuk waktu, dalam bentuk sudut deh, posisinya terhadap sudut ini gimana gitu, bagaimana perilakunya. Intinya kita ingin mendapatkan fungsi posisi di mekanika itu ya, dari ini kita ingin menyelesaikan persoalan ini ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai saat ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini sebelum kita akhiri, coba Anda periksa. Coba saya minta diperiksa. Oke, saya mau tanya, Jesse Owen ada? Ada, Pak. Ada. Ada. Masih ingat hukum Hooke? Hukum Hooke untuk pegas. Oh, F sama dengan F sama kali dengan delta X ya, K kali delta X. minus K dikalikan Minus K delta kali, ya, X. minus, Ini kan iya, kalau minus. bentuknya gini kan ya. Iya, iya. Ya gini kan ya. Ini untuk K, ini M gitu kan. Ini F, ini X. Oke, kalau misalnya ya ini kalau misalnya si pegasnya ini ditarik seperti ini kan, ya arah X. Nah kalau misalnya kita generalisir untuk 3 dimensi, kira-kira gimana Jesse? Panggilnya Jesse Owens atau Jesse Owen? Oh, Owen aja, Pak. Oh, Owen aja. Iya. Ini kalau kita generalisasi untuk 3D ini kira-kira persamaannya kayak gimana? Ini kan kalau untuk 1D. Kalau untuk 3D kira-kira gimana? Bayang atau enggak? Masih belum kebayang sih. Enggak kebayang. Oke, saya ke Adinda Faradila, ada? Ya, ada, Pak. Kalau misalnya hukum Hooke ini, saya generalisasi untuk 3 dimensi gimana bentuknya? F sama dengan apa? Kalau 3D berarti apa yang bertambah? Coba di kinematika ingat-ingat.
Dinda, gimana? Bisa jawab? Ya, belum tahu, Pak. Belum tahu? Belum Oh tahu. ya, baik. Saya ke yang lain. Yeremia Alfa. Ada? Ada, Pak. Nah, kalau saya generalisasi ini untuk 3 dimensi, maka persamaannya nanti jadi kayak gimana? Minus KDR gitu. Ya, betul. Ini sama dengan minus K delta R gitu ya. Nah, ini bisa saya sederhanakan menjadi F sama dengan KR. Sebut saja seperti itu. Ya, bisa seperti ini. Nah, sekarang R ini adalah sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Oke? Nah, sekarang tolong buktikan apakah FR konservatif? Coba, silakan. Kita coba di akhir ini. Nah, kalau untuk menguji ini, coba saya tanya. Alzheimer virus ada? Ada, Pak. Ada. Nah, untuk menguji ini bagaimana caranya? Untuk mengetahui apakah gayanya konservatif, pakai persamaan apa? Pakai curl. Pakai curl ya. Tuh. Curl-nya di sini pakai koordinat kartesis atau bola? Bola, Pak. Pakai bola boleh, tapi harus di itu dulu Bola. ya. Boleh. Jadi inikan dulu ditransformasikan. Apakah misalnya saya nggak suka pakai koordinat bola, maunya pakai koordinat kartesis boleh? Boleh, Pak. Boleh. Iya. Nah, sekarang silakan buktikan apakah gaya Hooke 3D sifatnya konservatif atau enggak. Ya, ini curl dari F harus sama dengan 0. Saya hajar saja ya.
Oke, ini saya tanya. Ada yang lupa cara melakukan curl? Untuk yang komponen itopi di dalamnya ini apa nih? Coba saya panggil. Kalau yang di dalam i, ya, yang di dalam kurung untuk ini itopi, isinya apa? Hilarius Adiwarna ada? Ada, Pak. Ada. Yang di dalam kurung ini apa isinya? Ini Bapak share screen atau tidak, Pak? Oh, mohon maaf. Iya, ini tadi terputus. Oh iya ya. Terima kasih sudah diingatkan. Ini screen. Ini tadi ini. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Ya, silakan. Di dalam kurungnya ini apa isinya? Kalau yang itu, Nah, itu bacanya do ya, Pak ya? ya. Bacanya, Yang mana? yang, Itopi. Oh ya, Ya. yang ini do, ya dibaca. Iya, iya itu. Ya. Do kaset per do y ya, Pak ya? Ya, Pak ya. Ya, lalu Dikurangi kurangi do ky per do z. Do z Ya. ya, Pak. dosen. Iya. Ya. Ini untuk yang itopinya ya. Ya, makasih Haliorens. Nah, sekarang saya ke Hermas Hidayati. Ada, Pak. Nah, kalau yang di dalam Ztopi isinya apa? Do KZ per do X. Ya, lalu Dikurang kurang. do KX per do Z. Oke, terima kasih. Nah, saya mau tanya, Elizabeth Bunga Rosalia ada? Ada, Pak. Oke, itu untuk isi yang Ztopi betul tidak kira-kira? Yang Jtopi ini Ya, yang Ztopi itu dalam yang di dalam kurungnya betul atau tidak? oh betul, Pak. Betul? Ya. Nggak kebalik? Atau nggak kebalik urutannya? Harusnya yang do KZ, Enggak, do Pak. Betul kayak KX gitu, min. Pak. Betul? Betul. Betul, oke. Saya sekarang beralih ke Windy Talita ada? Windy Talita ada? Rizky Maulana Akbar ada? Ada, Pak. Ada. Yang di dalam kurung Katopi apa isinya? Katopi berarti do KY per do X kurang do KX do Y. Oke. Oke, sudah ini? Sudah, Pak. Sudah, kasih. Oke, yang di dalam ini? Yang di dalam ini hasilnya apa? Yang di dalam ini hasilnya apa? Idan, coba yang di dalam topi apa isinya? Nol, Pak. No. Ini siapa yang menjawab? Idan ya? Oh iya. Iya. No. Oke. Nol. Saya tanya Fatimah Zahra.
Iya, Yang Pak. di dalam J topi isinya apa? 0, Pak. 0. Nah, saya tanya lagi, variab ada? Ada Pak. Ya. Yang di dalam K topi isinya apa? 0 juga Pak. 0 juga. Ya. Jadi, apakah gaya ini konservatif? Gaya F sama dengan KR konservatif? Iya Pak. Konservatif. Ya. Jadi terbukti bahwa ininya konservatif sama dengan 0. Ya. Ini dia gayanya konservatif. Ya. Jadi nanti ternyata untuk gaya sentral nggak hanya itu tadi, ya, nggak hanya yang berkaitan dengan yang tadi ini. Nanti kita lihat dalam contoh ujian, kadang-kadang nanti gaya Coulomb masuk, ya. Nah, yang perlu nanti kita uji, ya, ini karena sudah di penghujung, apakah momentum sudut yang dihasilkan atau sama dengan torsinya itu sama dengan 0 untuk kasus ini. Jadi kita cari, ya, kalau misalnya torsinya seperti ini, R cross F, ini sama dengan 0 enggak? Kalau misalnya sama dengan 0, maka momentum sudut yang dihasilkan oleh gaya Coulomb, ya, momentum sudut yang dihasilkan oleh gaya Coulomb itu nanti bisa diterapkan untuk gaya sentral, gitu. Tapi kita di sini hanya periksa bahwa si gaya Hooke ini konservatif atau enggak. Kita di sini hanya melakukan itu. Belum mengecek apakah dia suitable, cocok untuk nanti penerapan gaya sentral. Ya, silakan nanti diuji coba sendiri ya, karena waktunya sudah mencukupi. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak, silakan disimpan dulu ya, karena waktunya juga udah mepet. Untuk besok di sore ya, di kuliah pukul 3 kita ketemu lagi untuk melanjutkan ya, melanjutkan pembahasan sampai ke itu penurunan energi potensial ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ini dulu, stop recording dulu.